Oke, tapi di antara kedua tim ini siapa yang akan mempunyai kemenangan untuk Best of 3 Series kita di El Clasico. RRQoC dan juga EVOS Legend sudah bersiap di Land of Dawn. Pertemuan mereka untuk game yang ketiga. Iron Hook dari Finn ditambah dengan Flicker Connect. Memberikan delay waktu yang sangat berarti untuk Versik tentunya. Yap, udah ada satu yang reset tapi R7 pun hadir untuk langsung memberikan gangguan. Tapi sepertinya Versik kali ini akan berhasil untuk bisa mendapatkan langsung ke arah purple buff-nya. Walaupun memang dipaksakan untuk menggunakan satu retribution yang dia miliki. Little Wanderer siapakah yang akan berhasil untuk mengambil satu hal tersebut. Karena sekarang pertempurannya langsung terjadi di area mid mana. Mereka semua udah mulai berkumpul tapi Versiknya berhasil kabur dari area tersebut. Buset, ini 4 lawan 4 di area mid lane ya. Baru semua main. mencoba untuk menangkan dari segi junglernya, melindungi mid lanernya. Sementara RKT dan juga R7 bertemu di area tengah. Berhadapan satu sama lain, dihantam barir di dodge oleh RKT dengan hanya satu flicker. Wow, sementara itu di area yang berbeda, Versiknya mendapatkan gangguan terus-terusan oleh Finn yang mencoba untuk terus-terusan menarik juga ke arah monster jungle yang akan dimakan oleh Versik. Oke, tapi dengan komposisi yang dimiliki oleh EVOS Legend sekarang, ini damage-nya lebih dipegang oleh RRQoC dari menit awal. Karena kita tahu bagaimana dari Angela ini sangat bergantung kepada item. Yap. Sementara dari RRQoC sendiri dari masing-masing playernya udah memiliki damage ya. Bahkan dari God Laner sendiri antara clean dan juga 1-1. Psycho dengan flame shot-nya lagi nih. Dia udah ngeliatin bahwa di early game dia bisa potensinya besar banget. Sementara kita akan melihat pula dari sisi gold laner-nya pertempuran antara Wen dan juga Clean. Nih Turtle Camp by Samsung Galaxy S series juga udah langsung terlihat. Sementara itu dari Turtle-nya udah mulai dicolek-colek pula. Hayabusa seorang diri sejauh ini. Bahkan udah ada Psycho. R7 pun hadir. Mereka seperti ya dari EVOS Legend belum mau terlalu mengambil resiko untuk melakukan sebuah kontes terhadap Turtle tersebut. Tapi setidaknya pemain-pemain RRQoC melakukan sebuah king terhadap purple buff yang nantinya akan menjadi milik dari EVOS Legend. Yes, tapi falling star pun dari Viforce ke area tengah-tengah dimakan begitu saja. Yang over ditambah dengan flame shot. First blood diamankan oleh Psycho. What? Wow. Oh my god, purple buff-nya pun gagal untuk menjadi milik dari Versik. Sebuah hal yang begitu baik dipertontonkan ataupun diperlihatkan oleh Finn. Oh buset, Finn sih jadi ini sih kuyangnya Versik kemanapun Versik berada. Ada saja Finn tapi nggak berhenti di situ. Fansong nyaris saja tumbang tapi Iron Hook-nya nggak connect. Finn nggak bisa menghentikan Fansong dan weakness point sudah pecah. Crossbow of Tank tak bisa mendapatkan siapapun. Dengan adanya bantuan One di area top lane membuat Fansong masih bisa selamat, masih bisa survive. Nggak ada lanjutan inisiasi dari RRQoC di area top lane-nya. Yap, walaupun tadi crossbow of tank-nya sudah terbuka tapi damage juga belum cukup. Ada Inspire yang udah digunakan pula. Sejauh ini masih hanya ada 1 point kill. Tapi Marusan di area mid RKT hadir kembali. Versiknya masih melakukan farmingan. Tyrant reverse-nya udah mulai dicas tapi sepertinya nggak bakal dilepaskan. Mancing terus-terusan dari arah QHC, blind Iron Hook dan ngecek di arah laningnya. Sementara di area bottom lane, Viforce harus berhadapan dengan 3 member dari arah QHC maju ke area depan. Tak bisa bertahan lagi dan 3 member RRQoC membuat satu pick off yang manis di area bottom lane. Wow, tapi Tyrant Revenge barusan connect hanya saja berhasil lari dari jebakan yang langsung dikeluarkan. Namun di area yang berbeda ada God Lane yang mungkin langsung digagas begitu saja. Ada satu dari shieldnya langsung diambil terus-terusan oleh One. Phantom Execution untuk kabur aja dari Versik karena rupanya farming di area jungle sendiri nggak aman, di jungle lawan juga nggak aman. Farming pattern dari Versik udah dibaca oleh RRQoC terutama oleh Finn. Setiap tempatnya dicek, setiap lokasinya dijaga penuh dan Iron Hook connect area belakang. Ada hardcut yang muncul tapi ini opportunity di area tengah-tengah milik EVOS Legend menuju ke area belakang. Shadow kill, 3 member EVOS Legend down. Wow, 3 player dari EVOS hilang Om Wawa. Mau yang mana? Mau jaga dari purple buff-nya yang ditarik ke reset. Kalau kita yang badanin bakal langsung kena Bloody Hand seperti yang tadi juga. Dan bahkan dikombinasikan dengan Yin Yang Overturn dari belakang. Yap, ini akan menjadi hal yang sangat sulit sekali. Tapi purple buff-nya untuk sejauh ini masih ada. Mereka, EVOS Legend langsung melakukan pergerakan lagi ke area tersebut. Hanya saja Viforce-nya, Falling Star melakukan lompat ke bagian depan untuk langsung menghilangkan wave minion. Tapi sepertinya R7 terus memaksakan dan berhasil untuk mendapatkan satu outer turret di area top lane. Ya, dengan aman tanpa penjagaan RKT tertangkap oleh Finn maju ke area depan.
Fun Strong menuju ke arah Skylar, mencoba untuk memecahkan weakness point. Tapi dari kedua tim tak ada korban jiwa di area top lane, masih bisa disengage dengan manis. Yap, bottom lane-nya udah berhasil dihancurkan tadi oleh Grok. Sementara itu untuk kali ini ada Needles of Flower-nya melemparkan lagi. Ada satu weakness point yang harusnya mungkin terbuka tapi Fun Strong-nya. Akankah dia mengeluarkan crossbow tank karena sepertinya ada seluruh weakness point yang udah mulai terbuka. Namun sekarang pergerakan dari Hayabusanya mulai masuk ke bagian depan, menghilangkan juga pergerakan dari One. Hilang sudah satu core liner yang dimiliki oleh EVOS Legends. Belum berhenti, Wachas untuk arah Versik masih bisa kabur. Tapi One terhimpit, tersandwich sempat member dari RRQ Hoshi menggerogoti top lane milik EVOS Legends. Bukan hanya pick off yang didapatkan, tapi dari segi turretnya pula hancur di tangan RRQ Hoshi. Wow, ini adalah aksi yang sangat-sangat luar biasa dimainkan oleh RRQ Hoshi. Mereka mengepung seluruh player EVOS, gak bisa melakukan banyak. 8-1. Yes, 8-1 mirip lagi ya di kondisi di game yang kedua seperti ini. Di menit yang ke-6 skornya 8-1, tapi sekarang EVOS Legends mereka belum bisa membalas damage yang diberikan oleh RRQ Hoshi. Terlalu dalam, dimana dari sisi item udah pasti tertinggal. Dan juga iya dengan adanya Angela, dari mana damage-nya? Waduh. Ini dia nih Versiknya terkena dari Shadow Kill, tapi sepertinya belum ada mark yang begitu dalam ataupun damage yang begitu cukup untuk bisa langsung menghilangkan ke arah Versiknya. Ngeri gak sih jadi Versik? Kemanapun ada aja ngikutin. Oh, purple-nya di-reset lagi oleh Finn. Kemanapun Versik berada, di situ ada Finn. Yes, diikutin, dibayang-bayangin terus. Tiap sementara itu kali ini akan Karsev berhasil diamankan karena benar aja. Crossbow tank langsung dikeluarkan, namun sedikit lagi Petrisa dan benar berhasil diambil. Dan ada kesempatan untuk menghancurkan satu outer turret di area top lane. Ya, mempanis R7 di area top lane dengan pick off yang sangat manis. Membuat EVOS Legends punya kesempatan untuk membalas turret. Turret pertama yang didapatkan oleh EVOS Legends berada di area top lane. Tak ada yang bisa untuk melawan respon. Defense pun tak bisa. Karena mereka sibuk banget buat nge-mirroring Versik. Usaha pick off terus-menerus dilakukan. Rotasi dari Finn yang lagi kiter-kiter. Dan Turtle tanpa adanya kontes nih. Waduh. Dan Fun Strong-nya akankah tertangkap untuk kali ini karena barusan ada plot hunt-nya. Namun dengan adanya barir ditabrak lagi. Berhasil dihancurkan. Bahkan untuk kali ini Versik yang mulai untuk langsung mendatang dan juga memberikan damage. Tapi malah langsung dihancurkan begitu saja. Skylar-nya masuk sudah damage-nya. Tonros pun masih berhasil untuk menyamakan Versik dari area tersebut. Tapi REKT di area yang berbeda seorang diri. Tyron Race-nya gak memberikan efek apapun. Ya, hanya bisa pasrah melihat kawanannya sudah tumbang satu persatu. Tapi EVOS Legends lihat ada siapa di area bawah. Mencoba untuk melawan sesuatu. Cutting minion dilakukan. Mencoba untuk dapetin satu turret push lane dilakukan. Sementara Versik di area mid lane. Satu lawan banyak, satu lawan 5. Berhadapan. Versik untuk kabur menghindari segala macam. Albert mengejar. Versik mau kemana? Diseruduk. Versik masih bisa selamat. Tonros dikeluarkan dan RRQ Hoshi tak bisa menangkap Versik. Waduh, High Force-nya untuk kali ini akan menjadi target selanjutnya karena Finn bisa aja mengeluarkan Iron Hook-nya dan juga langsung menarik ke player tersebut tapi gagal. Tapi di area mid udah ada outer turret yang langsung ditumbangkan begitu saja. RKT langsung lompat ke area berbeda. Tyron Race udah mulai connect begitu saja tapi tidak follow DM malah pertarungannya kembali pecah. Adakah kali ini dengan begitu saja crossbow tank-nya berhasil mendapatkan langsung ke arah satu player namun di area berbeda untuk Grok-nya berhasil dihancurkan pula tapi Shadow Kill masuk ke dalam tubuh dari One. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Skylar dengan damage-nya begitu menyakitkan untuk kali ini EVOS Legends. Mereka ini sama saja seperti aku harus menjauhi kamu karena keharusan bukan karena keinginan. Menit ke-8 RRQ mendapatkan satu inhibitor tanpa adanya Lord di tangan mereka dengan keunggulan yang begitu besar. Tapi EVOS Legends mereka nggak panik, mereka nggak mau mendefense sesuatu yang tidak bisa mereka pertahankan. Lebih memilih untuk nge-trading turret dari arah atas, udah keropos tanpa disadari oleh RRQ Hoshi. Yes, dengan satu buah split ya yang tadi diamankan oleh Y-Force sendiri. Ya, tapi bayarnya mahal banget gak sih Om? Inhibitor loh. Satu base mid bahkan ya, mid turret yang Iya. hilang, base mid turret. Sedangkan Skylar sudah punya Scarlet Phantom, damage bakal masuk lebih besar lagi dari RRQ Hoshi. Dan untuk tim fight ini yang harus diwaspadai sekarang ya, masih untuk Finn-nya. Finn dengan Iron Hook-nya mengenai siapapun juga, Bloodhound-nya juga. Kalau bisa dikombinasikan, pasti hilang satu dari EVOS Legends. Wow, ini mereka harus bisa punya positioning yang sangat-sangat baik loh bawah dari EVOS Legends karena dari tadi juga semuanya kegerus abis-abisan, semuanya dipush abis-abisan. Tapi Lord sepertinya nggak bakal ada kontes karena akan berhasil diamankan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Wow, Lord pertama, RRQ terlihat seperti ngegulung banget sih. Snowball dari RRQ yang begitu kuat. Tapi EVOS Legends
mereka punya rencana yang mungkin tidak disadari oleh RRQ karena RRQ muncul dari belakang, tertangkap sudah dengan Bloodhound. Maju ke depan, Flame Shot, berusaha untuk mendapatkan Farsing dan itulah jackpot untuk RRQ. Wah. Force-nya tertarik tapi untungnya dia masih punya satu Purify hingga membuat dirinya selamat. Ini yang barusan Pulung bilang dengan jauhnya gap antara RRQ ataupun EVOS Legend. Mau nggak mau ini mereka sama aja seperti kita. Di mana untuk melihat keadaan seperti ini mau gak mau mereka harus menjauhin, tapi ternyata ada Flicker Iron Hook-nya udah langsung connect dan juga itu membuat sebuah momen yang begitu indah untuk RRQ. Ada Tyrant Revenge dan juga Flicker, tapi Tyrant Revenge yang gak kena siapapun. Bahkan untuk kali ini belum ada satupun weakness point yang berhasil langsung diamankan. Versi udah mulai ada ke bagian depan dengan satu pacar, dengan satunya Tondros lagi tapi gak memberikan damage apapun Bude. Ya, Slorm masuk ke dalam base lagi fotonya tapi dari depan Dedogel karena belakang perspektif selamat, tapi Funstrong memecahkan business point-nya. Finn menjadi satu korban pertama, mencoba untuk maju ke area depan dan Albert juga harus tumbang. EVOS Legend berhasil memukul mundur RRQ. Wow, Funstrong membuka sebuah momen yang sangat baik. Ini momen datang dari Funstrong sih, dan setelah ini ya, setelah tumbangnya dua tadi dari RRQ Hoshi, apalagi dengan satu shutdown yang didapatkan oleh One EVOS Legend, sekali lagi mereka bisa menahan serangan RRQ Hoshi. Aku bisa bilang mereka masih ada di dalam permainan ini. Tapi mereka harus nahan satu kali lagi dengan hal yang sama. Dan replay oleh Samsung Galaxy A Series. Gimana kalau kita lihat memang serangan yang di build up oleh RRQ Hoshi. Ini semua dikarenakan mereka sudah memiliki item. Tapi One-One-nya begitu pecah satu juga. Pindah targetnya, dapetin double kill. Ini dari sisi gold dari One-One. Udah lumayan ngejar. Ya, itemnya sendiri harusnya udah beberapa ya Om ya? Iya, itu udah sakit loh itu. Itu barusan belum ada Inspire yang digunakan loh. Karena Inspire tadi masih dalam masa cooldown. Andai tadi mungkin ada Inspire, mungkin akan ada lebih cepat lagi damage-nya. Ya, dan players gold by Livin by Mandi Albert, Skylar R7 berada di pucuk. Tapi Funstrong mengejar nggak terlalu jauh loh. Udah mulai item demi item dikumpulkan oleh Funstrong yang akan menjadi tulang punggung keluarga kayaknya nih. Wah, tulang punggung keluarga, siap. Ya? Oke, barusan ada konsel langsung dikeluarkan juga oleh Vin. Siapakah yang akan menjadi targetnya, siapakah yang akan menjadi korbannya. Tapi ternyata tidak ada balik arah lagi. Mereka masih menguasai hampir keseluruhan map dari Land of Dawn dan juga area hutan yang dimiliki oleh EVOS Legends. Ya, dan damage deal by Axe tadi kelihatan banget Farsing bahkan menjadi player keempat di EVOS Legends untuk memberikan damage. Di bawah banget. Tersiksa, saking tersiksanya dari awal oleh RRQ membuat dia nggak bisa berkutik. Ya, karena mereka nggak bisa maju sama sekali juga. Siapapun yang kena tarikan Finn atau bahkan kegigit Bloodhound udah bisa dipastikan langsung tumbang. Yap, sementara itu untuk kali ini ada Baril langsung dikeluarkan begitu aja dan bahkan hilang sudah Y-Force-nya. Funstrong berusaha untuk bisa maju ke bagian depan dan juga mencari ke arah satu weakness point yang bisa dipecahkan dan dilanjutkan dengan crossbow tank. Namun untuk kali ini Funstrong dia berhasil untuk bisa mendapatkan juga ke arah dari VYN. VYN-nya masuk ke dalam area rumputan, tapi saat lagi ada crossbow tank siapakah yang akan menjadi target selanjutnya. R7 malah menjadi sasarannya dan hilang sudah momen tambahan yang akan dimiliki oleh EVOS Legends. Belum berhenti di sana, akan menjadi salah satu sasaran. Ada Flicker ditambah dengan Tyrant Rex, tapi tak ada yang bisa ditangkap oleh RKT. Sementara dari belakang One menyusul. Sementara RRQ mereka akan berfokus untuk ke dalam base dari EVOS Legends. Satu persatu hilang, mencoba untuk mendefense sekuat tenaga EVOS Legends. Dengan Falling Star Moon menyapu bersih semua minion yang ada. Berusaha untuk bertahan sekuat tenaga dari tetes darah penghabisan. RRQ, akankah mereka dipulangkan atau diusir dari base atau malah EVOS Legends yang tak bisa bertahan? Wow, ada Esmeralda kali ini langsung ditumbangkan begitu saja dari kebendangan. Harusnya walaupun crossbow tank berhasil langsung diamankan, tapi di leg yang kedua RRQ raja dari segala raja. Di saat kau ingin menang, disitulah metamu akan digoyang dan EVOS pun direnggut kemenangannya.